Shalom Sobat STTII dimanapun saudara berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, fokuskan kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Tetapi di sini saya hanya membaca di dalam ayat 10 dan 11. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Sebelum saya masuk di STTII Yogyakarta, di tahun 2019, saya sempat masuk di dalam sekolah sepak bola di Jepara. Saya mengikuti sekolah sepak bola, tetapi itu semua sirna karena kedua orang tua saya tidak mendukung akan hal itu. Justru malah orang tua saya mengarahkan saya ke arah teologi. Dan saya bersekolah di STTII Yogyakarta. Dan saya sempat bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa kok saya diarahkan di sini?" Saya kecewa di situ. Tetapi ternyata proses Tuhan itu sangat luar biasa. Dari hari ke hari, Tuhan mengubahkan kehidupan saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah maksud Tuhan dari semuanya itu. Dan dalam konteks yang akan kita baca ini, adalah di mana terjadi sebuah tuntutan yang sangat menyulitkan bagi Abraham. Tuntutan yang sangat berat. Kenapa saya bisa katakan sebagai tuntutan yang berat? Karena Abraham harus mengorbankan anaknya untuk dibuang dan diusir. Bukan hanya Abraham, tetapi untuk Hagar juga. Karena Sarah istri Abraham memerintahkan Abraham untuk mengusir Hagar beserta anaknya. Tetapi yang di sini menjadi aneh. Tuhan memerintahkan Abraham untuk menuruti perkataan dari Sarah. Tetapi dari itu semua Tuhan memiliki maksud dari apa yang diperintahkan kepada Abraham. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengikuti alur Tuhan di tengah pencobaan. Kita sebagai orang percaya pastinya pernah merasakan yang namanya sakit hati dan perasaan. Mengapa Tuhan kok aku ditempatkan seperti ini? Pasti kita merasakan semua itu. Entah kita ada masalah keuangan, studi, pasangan ataupun apapun itu. Kita terkadang menyalahkan Tuhan. Tetapi kita tidak tahu ternyata itu adalah proses dari Tuhan. Kita di sini sebagai orang percaya harus tetap mengikuti alurnya. Dan bagaimana kita agar tetap mengikuti alur Tuhan di tengah pencobaan? Mari bersama-sama kita mengetahui bagaimana cara-cara agar kita tetap mengikuti alur Tuhan di tengah pencobaan sesuai dengan Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Cara yang pertama adalah sabar dan percaya bahwa Tuhan memiliki maksud baik. Sabar dan percaya bahwa Tuhan memiliki maksud baik. Ini di ayat 12 sampai 13. Di sini dikatakan ada kata jangan sebelah hati. Kata sebelah hati dari bahasa Inggris adalah resentful, yang berarti sakit hati, tersinggung, penuh kekesalan, penuh benci. Abraham di sini kesal, Abraham di sini sakit hati karena tuntutan dari Sarah untuk mengusir Hagar dan anaknya. Bagaimana Abraham tidak kesal, bagaimana Abraham tidak sakit hati jika melihat darah dagingnya sendiri harus pergi dan diusir. Tetapi di sini Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk menuruti dan mendengarkan apa perkataan dari Sarah. Itu semua tidak terlepas dari konteks sebelumnya di pasal 16. Ketika Hagar dapat mengandung dan memandang rendah Sarah. Seketika itu juga Sarah merasakan sakit hati. Dan Sarah mengadu kepada Abraham dan Abraham berkata kepada Sarah, "Hagar adalah di bawah kekuasaanmu, jadi kamu bebas melakukan apa saja selagi itu baik untuk kamu." Seketika itu juga Sarah menindas habis-habisan Hagar. Ketika ada penindasan itu, Hagar pun tidak kuat dan melarikan diri. Tetapi di tengah perjalanan, Tuhan menjumpai Hagar. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-9 di pasal 16.
Tuhan berkata, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan Hagar untuk ditindas? Karena tidak lain bahwa Allah memiliki suatu rencana yang luar biasa dari proses yang diberikan Allah kepada Hagar. Jadi Allah melakukan semuanya itu karena Allah akan melakukan hal yang luar biasa bagi Hagar. Apa yang akan Allah berikan? Allah akan menjadikan suatu bangsa yang besar bagi keturunan Hagar dan Abraham. Ternyata dari semua itu Tuhan memiliki maksud yang sangat luar biasa. Setelah Hagar ditindas habis-habisan, untuk melewati proses itu ternyata Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa sehingga menjadikan keturunan Hagar menjadi keturunan yang menjadi bangsa yang besar. Begitu juga dengan kita mahasiswa teologi. Contoh saja, kita terkadang bertanya-tanya, mengapa kok di STTI Yogyakarta tidak boleh pacaran dahulu, tidak boleh berboncengan, tidak boleh memiliki pasangan? Terkadang malah kita berbicara, aku akan saling menjaga di dalam iman, aku akan saling menjaga di dalam kasih di dalam Tuhan. Saya bisa katakan, kalau bahasa sekarang itu, omongan Anda itu masih belum bisa dipercaya Mas gitu. Tetapi di sini kita bisa mengetahui bagaimana kalau kita dibiarkan begitu saja. Entah itu kita jalan berdua, kita colek dikit lah, lama-lama gandeng tangan, lama-lama peluk dan sebagainya yang akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kita tahu di STTI Yogyakarta memiliki kepribadian 3S. Sarjana, suci, setia. Suci, setia. Jadi ketika kita lupa dengan Mars itu, pribadinya 3S, sarjana, suci, dan setia. Terkadang mahasiswa melupakan Mars itu. Dan yang terjadi, semoga saja di STTI Yogyakarta tidak ada yang melakukan seperti itu. Karena kami percaya, saya percaya mahasiswa STTI Yogyakarta menjaga kesuciannya. Masalah pasangan tenang saja, karena Tuhan ingin kita fokus terlebih dahulu. Kenapa di STTI Yogyakarta tidak boleh berpasangan? Tuhan memiliki maksud, yaitu apa? Tuhan menginginkan kita untuk fokus terlebih dahulu dengan dirinya. Jika kita sudah fokus sama Tuhan, masalah pasangan itu adalah hal yang gampang. Tuhan sudah mengatur semua. Saya hanya bisa mengatakan, jika kita sudah setia kepada Tuhan, kelak pasti kita akan bisa setia kepada anaknya. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dan itu semua bagi masalah-masalah kita yang lain. Entah itu masalah ekonomi semuanya. Terkadang kita merasa jengkel akan keadaan yang kita hadapi. Tetapi itu proses dari Tuhan. Kita harus melewatinya dengan penuh sukacita. Dengan cara sabar dan percaya bahwa Tuhan memiliki maksud baik. Cara yang kedua adalah jangan mudah menyerah. Tetapi ikutilah proses dan perintah Tuhan. Ini di ayat 15 sampai 18. Di sini Hagar sudah putus asa dengan keadaan yang dialaminya di waktu Hagar bersama anaknya sedang di dalam perjalanan. Hagar membuang anaknya di dalam semak-semak. Secara usia umur Ismail sudah tidak balita lagi. Karena diketahui bahwa ketika Ismail lahir, umur Abraham berusia 86 tahun. Dan ketika Ismail dan Hagar dibuang, umur Abraham 100 tahun. Jadi mungkin di sini usia dari Ismail sekitar 14 tahun. Jika kita melihat di masa sekarang, umur 14 tahun adalah di mana masa-masa aktif, di mana fisik sedang digenjot dengan kuat dan fisiknya memang kuat di usia seumuran itu. Tapi kita tidak tahu di usia Ismail bagaimana. Tetapi saya bisa mengambil gambaran bahwa fisik seseorang di zaman dahulu dengan orang zaman sekarang, fisiknya lebih kuat orang zaman dahulu. Bisa diketahui dengan bertahannya usia. Kalau orang zaman dahulu 100 tahun lebih, dia masih bisa bertahan hidup. Tetapi zaman sekarang 80 tahun saja itu sudah bonus bagi kita. Tetapi mengapa Hagar membuang Ismail?
Di usia 14 tahun justru sebenarnya Ismail harus memiliki fisik yang kuat. Tetapi di ayat 17 bahwa Ismail sedang di posisi terbaring, itu artinya tidak lagi berdiri dan berjalan. Bukan berarti Ismail di sini tertidur, tetapi sedang ada di dalam posisi yang tidak baik-baik saja dan mengalami fisik yang menurun. Bukan hanya Ismail saja mungkin yang terjadi, tetapi Hagar pun juga mengalami fisik yang menurun. Karena apa? Karena kita tahu padang gurun Berseba adalah padang gurun yang memiliki panas yang sangat ekstrim. Jadi disitulah mengapa Hagar dan Ismail merasa tubuhnya lemas dan putus asa. Tetapi Allah di sini memberikan perintah kepada Hagar untuk jangan takut, sebab Allah selalu ada bersama-sama mereka. Terbukti dari apa? Terbukti dari Allah mendengarkan perkataan dari Ismail. Jadi berarti Allah selalu ada bersama-sama dengan Hagar dan Ismail. Dan Allah memberikan perintah kepada Hagar untuk mengambil anaknya. Allah memberikan perintah itu dan membimbing anaknya. Allah membuka mata Hagar sehingga Hagar dapat melihat mata air. Yang dimana padang gurun Berseba jarang sekali ada mata air. Allah membukakan mata Hagar sehingga dia bisa mengambil minum di situ. Yang lebih luar biasanya adalah Allah menyertai Ismail dan menjadikan bangsa yang besar. Itu adalah sangat luar biasa. Jadi Allah selalu bersama-sama kita di saat kita memang sudah keadaan lemah dan ingin menyerah. Begitu juga kita sebagai mahasiswa teologi. Terkadang kita memikirkan bagaimana ya Tuhan biayanya nanti, bagaimana ya Tuhan mata kuliahnya ini sangat sulit sekali. Peraturannya sangat mengikat sekali. Terkadang malah kita berpikir ingin menyerah dan stop begitu saja di tengah perjalanan. Tetapi mari bersama-sama ikuti perintah Tuhan. Contoh saja ketika kita mengalami biaya, ikuti perintah Tuhan dengan cara apa? Berdoa, meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberi. Dan contoh lain, mungkin tugas yang sangat sulit, mata kuliah yang sangat sulit. Ikuti perintah Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita belajar. Jika kita sudah menuruti perintah Tuhan, pasti Tuhan akan menjadikan kita sebagai anak-anak yang sangat luar biasa. Bukan karena kepandaian kita, tapi karena kita mengikuti apa perintah Tuhan, mengikuti dengan tulus. Jadi, mari bersama-sama kita di sini untuk mengikuti arahan dari Tuhan dengan cara apa? Yang pertama, sabar dan percaya bahwa Tuhan memiliki maksud baik. Yang kedua, jangan mudah menyerah, tetapi ikutilah proses dan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.